في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan usainya perang Tabuk, maka selesailah amanah Allah yang diajarkan kepada seluruh Jazirah Arab. Dan Rasulullah sudah merasa aman dari setiap permusuhan yang akan ditujukan kepada agama Islam. Utusan-utusan dari berbagai daerah datang menghadap beliau dengan menyatakan kesetiaan dan mengumumkan keislaman mereka. Perang Tabuk bagi Rasulullah merupakan ekspedisi terakhir. Sesudah itu, beliau menetap di Madinah. Ibrahim putra beliau saat itu berusia antara 16 sampai 18 bulan. Apabila beliau selesai menerima para utusan, mengurus masalah-masalah kaum muslimin, menunaikan kewajiban kepada Allah serta hak kewajiban seluruh keluarganya, beliau selalu melihat Ibrahim dan mengawasi pertumbuhannya. Cinta kasih Rasulullah kepada Ibrahim semakin dalam. Dan sepanjang bulan ini yang menjadi pengasuh Ibrahim adalah Ummu Syaif yang menyusuinya. Cinta kasih Rasulullah kepada Ibrahim bukan karena suatu hal pribadi yang ada hubungannya dengan risalah yang beliau bawa, atau nanti Ibrahim disiapkan menjadi penggantinya. Rasulullah tidak memikirkan anak atau siapa yang akan mewarisinya. Bahkan beliau bersabda, "Kami para nabi tidak dapat diwarisi. Apa yang kami tinggalkan untuk sedekah." Dan cinta kasih Rasulullah kepada Ibrahim kian mendalam, karena sebelumnya beliau telah kehilangan dua putranya, yaitu Qasim dan Abdullah, saat keduanya masih bayi dalam pangkuan Khadijah Al-Kubra. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah kehilangan putri satu demi satu. Setelah mereka bersuami dan menjadi ibu, sekarang tak ada lagi yang masih hidup selain Fatimah. Namun, masa kecil Ibrahim tak berlangsung lama. Setelah sakit keras yang dideritanya, Ibrahim meninggal dunia. Rasulullah SAW begitu sedih dengan kematian putranya itu. Beliau kemudian meletakkan Ibrahim di pangkuannya dengan hati yang remuk redam sembari bersabda, "Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah." Melihat kesedihan Rasulullah SAW, kaum muslimin turut berduka cita. Beberapa orang sahabat menyinggung larangan berbuat demikian. Namun Nabi SAW bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang kularang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalamnya. Orang yang tiada menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." Kemudian setelah dimandikan oleh Ummu Burhan, namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa dimandikan oleh Fadil bin Abbas, Ibrahim dibawa oleh Nabi SAW dengan dihantarkan sejumlah kaum muslimin menuju ke Baqi. Di tempat itu ia dimakamkan setelah disolatkan oleh Nabi. Bersamaan dengan kematian Ibrahim, kebetulan terjadi pula gerhana matahari. Kaum muslimin menganggap peristiwa itu suatu mukjizat. Mereka menganggap gerhana matahari terjadi karena kematian Ibrahim. Hal itu terdengar oleh Nabi. Kemudian beliau pun menemui kaum muslimin dan menegaskan terjadinya gerhana matahari bukan karena kematian Ibrahim.
Matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah yang tiada hubungannya dengan kematian atau hidup seseorang. Kalau kalian melihat hal itu, maka berlindunglah kepada Allah dengan zikir dan berdoa. Sabda beliau, sungguh suatu kebesaran jiwa yang tiada taranya. Rasulullah SAW tidak melupakan risalah dalam suatu situasi yang demikian gawat. Kondisi jiwa yang dilanda keharuan dan kesedihan dan amat mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Rasulullah berjumlah 7. 6 diantaranya dari Khadijah binti Khuwailid dan 1 dari istri Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Semua anak-anak Nabi meninggal pada saat beliau masih hidup kecuali hanya 1, yakni Fatimah Az-Zahra. Fatimah wafat setelah 6 bulan Rasul kembali ke hadirat Allah. Dari Fatimah lah lahir cucu-cucu beliau, diantaranya adalah Hasan, Husain, Muksin, Rukayah, dan Zainab. Mengapa semua putra dan putri Nabi wafat kecuali Fatimah? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Oleh karena itu, seandainya putra dan putri beliau tumbuh dewasa, mereka hanya akan menjadi manusia biasa, tidak akan menjadi nabi. Seperti misalnya Nabi Ibrahim mempunyai putra bernama yang menjadi Nabi Ismail, dan Nabi Zakaria mempunyai putra yang menjadi Nabi Yahya. Hal ini adalah sebagai penghormatan kepada beliau sebagai nabi yang terakhir. Walhasil kepemimpinan para nabi tetap terjaga, dan berlaku keturunan Rasul hanya diberikan kepada anak perempuan beliau, dan seorang perempuan tidak akan ikut menjadi seorang nabi, yakni Fatimah Az-Zahra, lahirlah cucu beliau Hasan, Husain, Rukayah, Zainab, dan